sandalnya persiapan di barang makan. Kita dulu, kenapa dalam Islam itu mungkin kegemukan itu tidak diharamkan ya, cuman bahkan Umar pernah memarahin seseorang ketika di zamannya beliau radhiyallahu anhu itu ada orang yang badannya besar gemuk gitu kan. Ternyata gemuk di perut ada ya? Iyalah, nanti kalau laki-laki kan ke perut, ya. Kalau perempuan biasanya maaf ke belakang kan atau ya. ke apa seperti itu. Nah itu ternyata memang dari beberapa data yang saya baca itu ternyata di laki-laki itu ada enzim yang bisa mengconvert ketika terjadi lemak yang berlebihan itu dari testosteronnya dia testosteron. Itu convert ke estrogen. Testosteron dikonvert ke estrogen. Iya. Oh, jadi apa lemaknya hilang? Bukan lemaknya hilang. Jadi laki-laki yang berlebihan berat badannya, which is dia lemaknya berlebihan, maka akan ada enzim yang mengubah lemak tadi. Iya. Mungkin tidak semua mengubah si lemak itu menjadi hormon wanita. Jadi begitu? Iya. Jadi kalau makin gendut, seorang laki-laki akan makin feminin? Saya tidak mengatakan feminin, tapi hormon laki-laki berkurang. Karena testosteron itu ada apa? Katanya ada skalanya. Iya, ada. Makanya testosteron itu ya dia sebenarnya bukan cuma hormon laki-laki saja. Ya. Makanya kalau Al-Quran menyebutkan tentang testosteron itu hormon kejantanan kan? Iya, boleh dikatakan begitulah ya. Susah banget. Iya, karena dia urusannya bukan cuma kejantanan doang masalahnya. Apalagi? Dia juga urusan sama mood, ide, motivasi. Ada itu juga. Makanya dalam Quran itu Allah menyebutkan laki-laki itu sosoknya ada dua kalimat atau kata yang Allah pakai. Yang pertama zukuroh sama rijal atau rujulah. Ini dua kata ini berbeda. Apa artinya? Zukuroh itu laki-laki yang laki-laki cuma jenis kelamin laki-laki. Tapi kalau rijal dia satu komplek lelaki dengan komplit paket kejantanannya ada, paket pemimpinnya ada, paket apalagi idenya. Pantas orang Jambi banyak namanya Rijal ya. Rijal tuh bagus namanya. Makanya kalau dalam surah An-Nisa Ar-Rijal Qawwam 'ala Nisa kata Allah kan bahwa laki-laki itu pemimpin. Jadi kalau Al-Qur'an kita kan kalau pakai terjemahan Indonesia kita semua sebutnya tuh Rijal itu Qawwam itu Rijal tuh pemimpin. Oke. 'ala Nisa. Jadi sebenarnya itu bukan itu sebenarnya. Jadi dia yang memutuskan, dia mungkin inisiator ya, eksekutor ya, evaluator ya, semua dalam satu paket. Oke, kita balik ke pertanyaan saya semula gitu. Jadi tolong lebih detail menjelaskan bagaimana bisa kita menguruskan perut. Saya lumayan agak kurus nih, bisa turun 10 kilo ya. Ya, dan kemudian menaikkan hormon testosteron. Baik. Ini mudah sebenarnya. Kalau pakai rumus standar, kalori in sama kalori out sama, maka maintain berat badan. Kalori in sama kalori out sama ya. Kemudian kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka dia akan turun berat badan. Kalori out lebih besar, kalori in lebih besar daripada kalori in. Kalori in lebih besar daripada kalori out, maka naik berat badan. Itu rumus standarnya. Jadi kalau itu dipakai sebenarnya mudah sekali kita mengapply rumus itu pada makanan kita sehari-hari. Contoh nih, kenapa sekarang obesitas atau mungkin penyakit-penyakit yang hubungannya sama kegemukan, ya lemak berlebih itu berlimpah di mana-mana. Karena contoh pagi-pagi orang sudah makan sebulan mungkin nasi uduk, nasi goreng misalkan ya. Ada nasi uduknya atau nasi goreng lah, mungkin gampang ya. Nasi gorengnya, ada kerupuknya, ada bakwannya, terus ada teh manisnya, itu kan gula semua. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah ngasih tahu falian zuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya